Selamat memperingati hari kematian Yeshua HaMashiach di Hari Raya Paskah 1 April tahun 2026, 14 Nisan 5786. Eloheinu melech haolam בשם ישוע המשיח ורוח הקודש לעולם פאר ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם בשם ישוע המשיח ורוח הקודש לעולם פאר. Mempelai Adonis Masya, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, ya, hari Rabu, ya, 1 April 2026 atau 14 Nisan, ya. Kita memperingati hari kematian Adonis Masya di hari Raya Paskah, ya. Jadi, seperti yang kita ketahui, di atas kaisar itu ada nama, ya, ada prasasti yang ditulis dalam 3 bahasa, ya, Ibrani, Yunani, dan Latin, ya. Dan hari ini kita merayakan kematian Adonai Yeshua HaMashiach di hari Raya Paskah. Ya, kita mulai ibadah kita naikkan Shema Israel. Ya, kita nyanyikan sama-sama. Shema Israel Yahweh Eloheinu Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita. Amin. Yahweh itu Ehad. Amin. Diberkatilah namanya yang kudus, kemuliaan dan kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, pada saat ini kami mempelai kudusmu Adonis Masya berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Khususnya pada saat ini kami beribadah untuk memperingati hari kematianmu Adonis Masya
di Hari Raya Paskah, Hari Raya Pesach, yang jatuh pada tanggal 14 Nisan tahun 5786, di mana sama dengan pada tanggal 1 April tahun 2026 untuk penanggalan kami Gregorian kalender. Kami ucap syukur Bapa Yahweh Besem Adoni Somasya Wirakodes, Engkau yang sudah datang ke dunia ini untuk menebus kami. Engkau yang sudah disalibkan dan Engkau yang sudah mati untuk menebus segala dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur Adoni Somasya di hari Paskah ini, khususnya di hari kematian-Mu ini. Kami mengucap syukur Engkau yang sudah menguduskan kami melalui tubuh dan darah-Mu, dan kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu Adoni Somasya di atas kayu salib, dan biarlah itu senantiasa kami ingat dalam sepanjang kehidupan kami. Bahkan kami senantiasa memuliakan Engkau Adoni Somasya di dalam kehidupan kami, dan di dalam setiap apapun ibadah yang kami lakukan. Kami senantiasa menaikkan korban penghapus dosa, yaitu melalui tubuh dan darah-Mu, dan biarlah Engkau berkenan Adoni Somasya akan setiap ibadah kami. Terima kasih Bapak Yahweh Besem Adoni Somasya Wirakodes. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini, ibadah memperingati hari kematian Adoni Somasya di Hari Raya Paskah. Biarlah semua ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu Adoni Somasya, dan menjadi puji-pujian yang harum dan kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh Besem Adoni Somasya Wirakodes. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini, ibadah perayaan memperingati kematian Adoni Somasya di Hari Raya Paskah. Terima kasih Bapak Yahweh Besem Adoni Somasya Wirakodes. Kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Ya, mempelai Adoni Somasya, kita naikkan pujian kita di dalam hadirat-Mu Yesua. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan lagi pujian kita. Ya, terpujilah Yesua. Ya, habis ini kita akan masuk ke firman. Kita naikkan sama-sama pujian kita. Di dalam Yesua ada kedamaian. Di dalam Yesua ada sukacita. Di dalam Yesua ada kemenangan.
dalam Yesus ada damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Di dalam Yesus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada pembebasan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Di dalam Yesus ada kedamaian. Di dalam Yesus ada sukacita. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Di dalam Yesus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada pembebasan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus. Haleluya,
Ya, kita akan masuk ke dapur Elohim. Ya, kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, pada saat ini kami mempelai kudus-Mu Adonai Somasia. Kami berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Khususnya pada saat ini kami beribadah di dalam rangka memperingati hari kematian-Mu Adonai Somasia di hari raya Paskah. Kami mengucap syukur Adonai Somasia, Engkau yang sudah mencurahkan tubuh dan darah-Mu di atas kayu salib, dan saat ini kami memperingatinya Adonai Somasia. Biarlah apa yang kami lakukan, biarlah berkenan di hadapan-Mu dan menjadi puji-pujian yang harum dan kudus di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu Bapa Yahweh, Besem Adonai Somasia Wirakodes. Berbicaralah kepada kami supaya kami mengerti akan semua rahasia-rahasia Samaim, khususnya mengenai apa yang Engkau sudah lakukan 2000 tahun yang lalu Adonai Somasia, di mana Engkau menggenapi seluruh hari-hari raya besar yang sudah ditetapkan oleh Bapa Yahweh kepada Bani Israel pada saat itu. Dan pada saat ini juga kami juga merayakannya Adonai Somasia, khususnya kami merayakan kematian-Mu Adonai Somasia, di mana Engkau yang sudah menebus kami di atas kayu salib, Engkau yang sudah menghapus segala dosa-dosa kami, dan kami ucap syukur untuk pengorbanan-Mu Adonai Somasia. Dan Engkau melakukannya itu dengan luar biasa dan tepat. Pada saat itu Engkau melakukannya di hari raya Paskah, hari raya Pesak. Dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami Adonai Somasia di dalam sabda-Mu yang akan kami dengar pada saat ini, pada ibadah saat ini. Terima kasih Bapa Yahweh, Besem Adonai Somasia Wirakodes. Kami sambut dafar Elohim, dafar Adonai Somasia. Haleluya. Amin. Ya. Salam buat kita semua, mempelai Adonai Somasia. Shalom. Ya, sahabat Salam ya, sahabat Gadol. Ya, kita sebagaimana yang kita selalu sampaikan ya, kita memiliki visi, yaitu masuk ke Samaim tanpa mengalami kematian ya. Itulah visi dari pelayanan kita, dan kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samaim Yerusalem Baru. Kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes Ehad. Itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita, dan kita memiliki misi siap untuk di-rapture, siap untuk masuk ke Samaim tanpa mengalami kematian. Itulah visi dan misi kita ya. Oke, kita akan masuk ke daftar Elohim. Pada saat ini judulnya adalah memperingati kematian Adonai Yeshua HaMashiach di hari raya Paskah atau hari raya Pesak. Kita akan baca nanti sama-sama dari Imamat 23 ayat 5, Matius 12 ayat 40, Matius 27 ayat 45, 46, 50, dan Yohanes 19 ayat 31. Ya, jadi supaya kita mengerti ya, Bapak Ibu mempelai Adonai Somasia mengenai kematian Adonai Somasia di hari raya Paskah ya. Kita baca ya, daftar Elohim. Kita baca dulu di Matius 27 ya, ayat 45, 46 sampai 50. Ya, kita baca sama-sama ya. Dan dari jam ke-6 kegelapan telah turun atas seluruh tanah itu sampai jam ke-9. Dan kira-kira jam ke-9 Yesua berteriak dengan suara nyaring sambil berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan sambil berteriak lagi dengan suara nyaring, Yesua menyerahkan rohnya. Kita baca lagi di Imamat 23 ayat 5. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dengan petang, itulah Paskah bagi Yahweh.
Matius 12 ayat 40. Sebab sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikianlah anak manusia akan berada di dalam rahim bumi 3 hari dan 3 malam. Kita baca lagi di Yohanes 19 ayat 31. Kemudian agar mayat-mayat itu tidak tetap di atas salib pada hari Sabat, karena itu adalah hari persiapan, sebab hari itu adalah hari Sabat yang agung. Maka mereka meminta kepada Pilatus agar kaki-kaki mereka dipatahkan dan mereka harus dibawa pergi. Haleluya. Amin. Ya. Itu ya Bapak Ibu. Tadi yang dapat Elohim kita baca ya. Sebenarnya banyak ya, cuma saya ambil yang penting-pentingnya saja ya. Ya kita baca rangkumannya ya. Paskah ya, atau disebut juga Pesak, itu adalah hari raya pertama ya. Tadi kita sudah baca ya di Imamat 23 ayat 5 ya. Jadi Pesak itu adalah hari raya pertama dan jatuh pada tanggal 14 di bulan pertama ya. Pada saat itu ya disebut bulan Nisan ya. Saat inilah tanggal 14 bulan Nisan. Ya, kalau di tanggal kita, di penanggalan Gregorian atau penanggalan Masehi, itu saat ini tanggal 1 April tahun 2026. Nah, tetapi meskipun ya, hari Paskah itu tidak jatuh pada hari Sabat, ya, tidak jatuh pada hari Sabtu, tetapi disebut sebagai Sabat besar, Sabat agung ya. Karena 7 hari raya besar yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh kepada Bani Israel pada saat itu jatuhnya tidak semua di hari Sabat ya, di hari Sabtu, tetapi tetap disebut sebagai Sabat besar, Sabat agung, Sabat gadol, atau Sabat Shabbaton ya. Jadi seperti hari ini ya. Hari ini kita memasuki hari Rabu ya, dan disebut Sabat Agung, Sabat Gadol ya. Jadi Rabunya juga disebut Sabat ya. Karena apa? Karena ada hari raya besar ya. Lalu ya, habis itu besok itu ada juga hari Sabat lagi ya. Yaitu hari raya roti tidak beragi, yaitu Yom Hamatsah. Makanya dikatakan tadi ya, Adonishua Hamasya itu dia matinya ya di hari Sabat Agung, hari raya Sabat besar ya. Dan besoknya ya, jadi makanya mayat-mayat yang disalib itu diturunkan ya, karena besok itu untuk persiapan Sabat lagi. Ya, paham ya? Jadi sebenarnya kematian Adonishua ya dengan besoknya itu berurutan ya. Ada pas dia Adonishua mati tanggal 14 Nisan, itu adalah hari Sabat Agung, hari Paskah. Besoknya ada lagi Sabat Agung lagi, Sabat lagi, yaitu hari raya roti tidak beragi atau Yom Hamatsah. Makanya dikatakan tadi mayat-mayat tadi yang disalib itu diturunkan ya. Supaya apa? Supaya persiapan untuk memasuki Sabat ya. Yaitu memasuki Sabat hari raya roti tidak beragi ya, bukan hari Sabtunya, bukan, karena besok itu masih hari Kamis ya. Dan ini yang kita rayakan sekarang ini sama ya, sama harinya ya. Jadi kita sekarang merayakan Paskah itu atau kematian Adonishua Hamasya itu hari Rabu ya, tahun 2026 ya, 14 Nisan 5786 atau 1 April 2026. Sama dengan zaman Adonishua Hamasya mati juga pada saat itu 14 Nisan tahun 3791 ya, tahun Ibraninya ya. Itu jatuhnya juga hari Rabu. Persis sama ya dengan saat ini yang kita rayakan ya, sama-sama hari Rabu. Ya, makanya disebut Sabat Agung, Sabat Gadol ya. Jadi bukan karena besok Sabat terus dikatakan sekarang hari Jumat, bukan ya. Itu salah kaprah ya. Karena Rabu yang dimaksud
di sini adalah tetap Sabat. Kamisnya juga tetap Sabat, karena itu hari raya roti tidak beragi. Itulah disebut dengan hari raya kedua pada tanggal 15 di bulan pertama juga ya, bulan Nisan. Ini juga disebut Sabat Agung, Sabat Besar, Sabat Gadol, Sabat Sabaton. Artinya Adonis Wahamasia mati di hari Sabat Agung, Paskah, dan besoknya ada Sabat lagi. Ya, ini tadi ya di ayat di Matius tadi ya. Jadi ini yang disalahartikan oleh orang lain ya. Jadi seolah-olah Adonis itu mati di hari Jumat karena besok ada hari Sabtu, bukan ya. Ya. Padahal hari Jumat itu juga belum tentu hari Sabat ya. Tetapi karena ini hari Rabu, waktu itu adalah hari raya besar ya, yaitu hari raya Pesach, Paskah. Ya, itu ya. Bapak Ibu mempelajari Adonis Wahamasia supaya kita mengerti ya. Nah, lalu dikatakan ini ya, tadi kita sudah baca ya, Adonis Wahamasia itu meninggal ya di hari raya Paskah pada jam 3 sore, disebut jam ke-9 ya. Nah, ini kita kan karena mengambil dari translasi langsung ya, translation ya, jadi dia terjemahan langsung ya. Kenapa disebut jam ke-9 ya, sama dengan jam 3 sore ya? Karena apa? Karena peralihan waktu ya, jamnya Ibrani itu jam 6 sore. Ya, jadi kalau jam 6 sore itu dianggap itulah jam 00. Ya, kalau kita jam 12 malam jam 00, makanya disebut kalau jam ketiga itu jam 9. Jam ke-6 itu jam 12 ya, jam 12 siang. Jam ke-9 itu jam 3 sore. Itu artinya ya, kalau kita mengerti ya yang namanya apa? Jam itu kan ada di atas 12, di bawah 6 ya. Nah, itu aja kita hitung ya. Kalau 6 itu 00, berarti jam yang angka searah jarum jam, itu jam 9 itu jam ketiga, jam 12 jam ke-6, jam 3 sore itu jam ke-9 ya. Itu maksudnya ya. Makanya Adonis Wahamasia itu dia mati atau dia meninggal di jam 3 sore ya, jam ke-9. Jadi beda ya penyebutannya. Jangan dikira nanti jam 9 malam dia mati. Ya, dia meninggal. Bukan ya, dia meninggal jam 3 sore atau jam ke-9. Ini harus dipahami ya, supaya kita mengerti ya mengenai jam-jam tadi ya. Orang-orang yang mati disalib biasanya kakinya dipatahkan ya. Artinya begini, jadi pada saat jam 3 sore tadi, karena jam 6-nya, 6 sore itu sudah berganti hari, apalagi besoknya itu adalah hari raya roti tidak beragi. Jadi ada persiapan Sabat, katanya kan tadi dikatakan supaya mayat-mayat itu diturunkan. Artinya apa? Sebelum diturunkan mereka harus dipastikan dulu sudah mati. Ya, nah, Adonis Wah pada saat itu dia sudah mati, sudah meninggal jam 3 sore persis. Ya, karena sudah meninggal Adonis Wah, makanya dia tidak lagi dipatahkan kakinya ya, jadi tidak ada satupun tulang yang dipatahkan karena dia sudah meninggal ya. Tetapi kalau yang disalib yang lain yang belum meninggal itu kakinya akan dipatahkan ya, supaya dia meninggal ya, supaya orang-orang salib itu mati ya. Karena apa? Karena supaya diturunkan mayatnya, langsung dikuburkan. Karena apa? Karena besok masuk Sabat yang baru lagi. Ya, karena besoknya merupakan Sabat Agung juga, yaitu Hari Raya Roti Tidak Beragi ya, Yom Hamatsah ya. Jadi artinya waktu Adonis Wah disalib itu adalah hari raya Sabat besar, yaitu hari raya Paskah, Pesach ya. Jadi Adonis Wah itu mati di hari raya Pesach ya, bukan di hari raya yang lain ya. Kalau yang lain mengatakan hari raya Pesach itu, Paskah itu kebangkitan. Ya, yang benar itu adalah Paskah itu kematian ya, bukan kebangkitan ya. Maka dikatakan Adonis Wahamasia menggenapi Torah. Ya, tadi kita sudah baca di Imamat 23 ayat 5 ya. Jadi hari raya Paskah, Pesach itu adalah hari raya pertama dari 7 hari raya besar yang
diperintahkan oleh Bapa Yahweh kepada Bani Israel ya. Itulah yang harus kita pahami ya Bapak Ibu mempelai dan Mesiah. Adoniswa itu meninggal jam 3 sore ya, nanti kita hitung ya. Jam 3 sore pada tanggal 14 Nisan ya. Ya kita lihat lagi ya. Ya ini tadi ya ciri-cirinya ya. Ada 7 hari raya besar ya. Bani Israel diperintahkan oleh Abah Yahweh untuk melakukan perayaan hari-hari raya besar. Ada 7 hari raya besar ya. Hari raya pertama itu Pesah. Hari raya kedua hari raya roti tidak beragi. Hari raya ketiga hari raya buah sulung ya atau Yom Habikurim. Dan hari raya keempat hari raya Shavuot. Ya, Shavuot di sini adalah turun Torah atau 2 loh batu ya. Baru hari raya kelima itu adalah hari raya Sangkakala, Yom Teruah. Ya, tadi ya hari raya roti tidak beragi itu besok ya, tanggal 15 Nisan atau 2 April. Nah, hari raya buah sulung, Yom Habikurim ya, ini sebenarnya hari raya ini ditentukan oleh Bani Israel ya, ditentukan oleh imam-imam pada saat itu ya. Jadi buah sulung mereka ini adalah biasanya hasil pertama dari semua hasil kesulungan mereka ya. Itulah. Jadi yang menetapkan ini adalah Bani Israel ya melalui imam-imam ya sudah ditetapkan oleh mereka ya. Jadi pada saat ya nanti kita akan memperingati hari buah sulung itu pada hari Sabat ya. Hari Sabtu tanggal 17 Nisan ya. Jadi kita coba lihat ya. Apa bedanya ya. Jadi artinya begini, Adoniswa itu mati pada hari Rabu, pada hari Raya Paskah, dan dia bangkit pada hari Sabat ya, tanggal 17 Nisan. Jadi dia persis 3 hari 3 malam. Ya nanti kita lihat ya perhitungannya. Tadi hari raya keempat Shavuot ya. Shavuot, kalau Shavuot di sini adalah 50 hari ya setelah Pesah. Ya, Shavuot itu 50 hari setelah Pesah, setelah Paskah. Kalau ada pencurahan Roh Kudus ya, itu 50 hari setelah buah sulung. Buah sulungnya kebangkitan ya, bukan buah sulungnya Israel. Ya, ini harus saya sampaikan ya. Kebangkitan Adonai Yeshua HaMashiach itulah buah sulung bagi kita. Ya, sekali saya sampaikan, kebangkitan Adonai Yeshua HaMashiach adalah buah sulung bagi kita. Ya. Bukan buah sulung kebangkitan ya. Ya, harus dibedakan ya. Karena kalau buah sulung itu merupakan kebangkitan, maka dia akan berubah-berubah. Ya, seperti tahun lalu. Buah sulung tahun lalu itu tanggal 22 Nisan. Itu bukan kebangkitan ya. Kalau kebangkitan itu sudah tetap tanggalnya. Karena Adonai Yeshua HaMashiach itu dia mati 14 Nisan dan dia bangkit 17 Nisan. Pada saat itu 17 Nisan itu tepat buah sulung. Jadi artinya apa? 17 Nisan bagi kita adalah kebangkitan yang merupakan buah sulung. Ya, bukan buah sulung kebangkitan, bukan ya. Karena kalau buah sulung kebangkitan, dia akan bangkitnya berubah-berubah. Itu tidak benar ya. Kalau bangkit ya, tanggalnya sudah tetap. Ya. Itu ya. Jadi artinya kalau Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus itu 50 hari dari buah sulung ya. Nah, terus apa lagi bedanya? Bedanya di 7 hari raya besar ini tidak ada satu hari raya besar ya yang menggambarkan atau yang merepresentasikan kenaikan Adonai Yeshua HaMashiach ke Samaim. Tidak ada ya dari 7 hari raya. Makanya sebenarnya Adonai Yeshua HaMashiach itu menggenapi 8 hari raya besar. Dia naik ke Samaim di hari ke-40 ya setelah hari kebangkitannya atau buah sulung yang adalah kebangkitannya ya. Jadi bukan kebangkitan yang adalah buah sulung bagi kita ya. Jadi jangan dibalik ya. Jadi dia naik ke Samaim 40 hari setelah 17 Nisan ya. Itu yang harus kita pahami ya. Baru hari raya kelima itu adalah hari raya
Sangkakala atau Yom Teruah. Ini nanti ya, hari Sangkakala ini akan terjadi ya, ada kemungkinan akan terjadi di kedatangan Adonis Mesiah yang kedua ya. Jadi beda ya, rapture itu bukan kedatangan kedua ya. Rapture itu adalah kedatangan khusus. Kedatangan kedua nanti di saat cawan murka ke-6. Ya, saya sudah pernah sampaikan dalam khotbah nih ya. Jadi nanti kedatangan yang kedua di saat cawan murka yang ke-6, ya, disitulah nanti perang Armageddon. Dia akan datang ya di awan-awan kemuliaannya, artinya dia datang kedua kali disaksikan oleh seluruh manusia ya di muka bumi ini. Itulah disebut kedatangan kedua ya. Kedatangan pertama dia juga disaksikan oleh manusia ya. Banyak manusia, waktu itu dia sebagai bayi ya. Makanya kedatangan kedua juga disaksikan oleh banyak manusia ya. Tetapi kedatangan rapture, tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat, kecuali yang di rapture dan orang-orang yang diberi karunia melihat ya. Tujuannya apa orang-orang diberi karunia melihat pada saat rapture? Supaya mereka nanti akan memberi kesaksian ya, bahwasanya rapture sudah terjadi ya. Dan salah satunya yang melihat adalah yang 144.000 nanti. Inilah akan melihat nanti ya. Jadi tadi hari Sangkakala itu ada kemungkinan di kedatangan yang kedua, yaitu pada saat perang Armageddon. Lalu hari pendamaian Yom Kippur, ini juga penggenapannya nanti akan terjadi ketika akan memasuki kerajaan damai 1000 tahun ya, setelah anti Hamasyah dihancurkan ya oleh Adonai Yeshua Hamasyah. Lalu yang ketujuh adalah hari raya Pondok Daun. Inilah disebut dengan Yom Sukkot, kelahirannya ya. Kelahirannya 15 Tisri. Tadi pendamaian itu 10 Tisri, Sangkakala itu 1 Tisri ya. Gitu ya. Yang tidak ada tanggalnya itu sebenarnya buah sulung dan Sapuot ya. Itu tidak ada tanggalnya ya. Tetapi buah sulung bagi kita tanggalnya sudah tetap, yaitu 17 Nisan. Itu tidak bisa dirubah ya. Tetap 17 Nisan. Nanti kita lihat kenapa bisa 17 Nisan ya. Ya, ini ya. Ini di atas ya. Berdasarkan Torah yang belum digenapi, berdasarkan Torah yang sudah digenapi. Ya, kalau hari pertama itu Pesach, Paskah, yang sudah digenapi adalah kematian Yesua, 14 Nisan. Hari kedua, roti tidak beragi ya. Ini juga, roti tidak beragi itu sebenarnya adalah Adoniswa itu turun ke alam maut ya, mengalahkan dosa ya, mengalahkan maut ya. Karena besoknya, artinya dia ketika Adoniswa sudah mati ya pada tanggal 14 Nisan, dan dia langsung masuk ke alam kubur seperti tadi dikatakan ya di Matius tadi ya. Anak manusia itu masuk ke perut bumi 3 hari 3 malam ya. Itulah dia mengalahkan maut ya, mengalahkan dosa ya. Artinya roti tidak beragi itu kita tidak boleh campur-campur ya. Kita tetap harus tetap kudus ya, tidak bercacat, tidak bercela, itu maksudnya roti tidak beragi ya. Lalu hari ketiga ya, kalau tadi kan buah sulung ya. Kalau hari ketiga ini semua kebangkitan Adonai Yeshua Hamasyah ya, 17 Nisan ya. Ini dia ya. Lalu hari keempat turunnya Ruach HaKodesh ya. Kalau tadi yang belum digenapi turunnya Torah ya. Sedangkan hari kelima itu peniupan nafiri ya. Ini juga sama peniupan nafiri, tetapi nanti ya di kedatangan kedua. Begitu juga pendamaian nanti di kerajaan 1000 tahun ya. Terus hari Pondok Daun, kelahiran Yesua ya. Ya, satu lagi ya. Ini itulah tadi yang saya bilang, kenaikan Adonis Yeshua Hamasyah ke Samaim setelah 40 hari itu jatuhnya di 27 Iyar. Itulah kenaikan Adonis Yeshua Hamasyah ke Samaim ya. Nanti coba kita lihat lagi ya. Nah, ini. Ini tadi ya. Adonai Yeshua Hamasyah menggenapi kematiannya di hari Paskah tepat di tanggal 14 Nisan.
Saat kematian Adonis Somasya disebut sebagai Sabat Agung atau Sabat Gadol atau Sabat Besar, Sabat Sabaton. Tadi sudah dikatakan juga Adonis Somasya meninggal di jam 3 sore dan semua nisab saat itu mayatnya harus diturunkan karena besoknya ada hari raya Sabat juga, yaitu Sabat Agung, hari raya Roti Tidak Beragi ya. Ini ya yang artinya inilah menjawab semua apa yang menjadi keraguan dari kita ya. Zaman dahulu juga begitu, kita menganggap Adonis suatu mati hari Jumat karena besok ada Sabat. Ya, ternyata bukan ya. Karena hari Rabu pun itu masih Sabat ya. Hari Kamis juga Sabat. Kalau hari Sabtu tetap Sabat ya, karena dia Sabtu itu Sabat ya. Nah, kita lihat ya kenapa harus 3 hari 3 malam ya. Nah, ini dia perhitungannya ya. Ini timeline kematian Adonis Somasya sampai pencurahan Ruach HaKodes ya. Ini kita lihat nih ya. Ini Adonis tadi kan sudah kita baca meninggal jam 3 sore ya. 14 Nisan jam 3 sore. Itu Matius 27 ayat 45 tadi ya. Ini. Lalu kalau kita hitung ya jam 3 sore sampai 15 Nisan, inilah yang disebut dengan 24 jam. Ya, ini 1 hari 1 malam ya. Lalu kalau jam 3 sore 16 Nisan ya, inilah disebut dengan 2 hari 2 malam, 48 jam. Lalu jam 3 sore, ya, 17 Nisan, inilah disebut dengan 72 jam, 3 hari 3 malam. Bila Matius 12 ayat 40, ya. Jadi Adonis Somasya itu, dia itu bangkit itu jam 3 sore. Meskipun tidak tertulis ya, jam 3 sore, tetapi dikatakan dia 3 hari 3 malam di perut bumi dan dia bangkit. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi, dia sudah bangkit itu jam 3 sore di hari Sabat, karena itu persis 72 jam. Dia meninggal jam 3 sore 14 Nisan, dia bangkit jam 3 sore 17 Nisan. Itulah artinya 3 hari 3 malam. Jadi tidak kurang satu, istilahnya 1 jam pun atau 1 menit pun tidak kurang ya. Dia tepat ya, menggenapi firman-Nya 3 hari 3 malam. Lalu 40 hari setelah 17 Nisan, inilah dia kenaikan Adonis Somasya ke Samaim, ya, itulah tanggal 27 Iyar. Ya, jadi dia naik ke Samaim setelah 40 hari. Inilah yang tidak tertulis di dalam Torah. Ya, kenaikannya 40 hari. Lalu 50 hari setelah 17 Nisan itu ada 8 Siwan. Inilah pencurahan Roh Kudus tadi ya. Ini yang harus kita pahami ya Bapak Ibu, memberikan Somasya, ya, supaya kita mengerti kenapa disebut 3 hari 3 malam dan 40 hari setelah 17 Nisan itu kapan? Ya, itu kenaikan Adonis Somasya ke Samaim. Dan kita juga tetap merayakannya. Kita mengucap syukur karena Adonis Somasya sudah naik ke Samaim untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya. Lalu 50 hari setelah 17 Nisan itulah pencurahan Roh Kudus ya. Setelah kebangkitannya ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi inilah timeline ya, mulai dari kematian Adonis Somasya sampai pencurahan Ruach HaKodes. Jadi ini tidak istilahnya inilah yang dibukakan ya, sehingga semua yang dulu-dulu ya, keraguan-keraguan kita yang dulu-dulu itu semua dibukakan di sini ya, di dalam ini kita ya, apa namanya, pelayanan kita ini ya. Karena dulu saya juga dulu nggak mengerti yang disebut 3 hari 3 malam itu kayak gimana sih hitungannya gitu ya. Ya, ternyata ada firmannya ya, semua ada firmannya ya. Makanya katakan jam ke-9. Kalau di terjemahan baru itu ada ya jam 3 sore dikatakan ya. Tapi kalau di ILT 3 disebut jam ke-9 ya, karena ILT 3 itu adalah Indonesia Translation Literatur ya. Jadi diambil langsung dari terjemahan aslinya ya. Makanya disebut jam ke-9 ya. Itu ya Bapak Ibu ya, supaya kita mengerti ya timeline kematian Adonis Somasya ya. Oke, kita lihat ya kesimpulannya ya. Ini tadi ya, Adonis Somasya itu disalibkan dan mati di hari Rabu ya. Persis seperti sekarang ya, hari Rabu ya. Dulu 14 Nisan 3791, sekarang 14 Nisan 5786.
Dulu itu tahun Masehinya 30 Masehi, sekarang tahunnya 2026. Ya. Kalau tahun sebenarnya itu 4000. Ya. Tahun sebenarnya ya, tahun 4000. Artinya 4000 inilah tahun mulai dari Adam masuk ke dunia ini ya, diusir dari Taman Eden. Inilah tahun 4000 ya. Jadi Adonis Mesias itu disalibkan dan mati pada hari raya Pesah, Paskah. Ya, itu disebut juga hari Sabat besar, Sabat agung, Sabat gadol, Sabat Sabaton. Sehari setelah kematian Adonis Mesias, yaitu besoknya tanggal 15 Nisan 3791, itu juga memasuki hari Sabat besar, ya, Sabat agung, Sabat gadol, Sabat Sabaton. Adonis Mesias hari kematian di atas kayu salib tepat di hari Pesah Paskah, yaitu 14 Nisan. Inilah penggenapan kematiannya di hari Pesah. Ya, ini penggenapan tadi ya, di hari pertama tadi ya, dari 7 hari besar. Sedangkan kebangkitannya tepat di hari Sabat besar ya, yaitu hari Raya Buah Sulung ya, Yom Habikurim pada tanggal 17 Nisan, tahun 3791 atau tahun 30 Masehi atau tahun 4000 tahun sebenarnya ya. Lalu Adonis Mesias kedatangannya pertamanya yaitu hari kelahirannya, begitu juga dengan hari kematian dan hari kebangkitannya, serta kenaikannya ke Samaim dan pencurahan Ruach Kodes, serta kedatangannya kelak saat rapture dan kedatangan sebagai raja dari segala raja, semuanya menggenapi 7 hari besar yang ditetapkan oleh Abba Yahweh Elohim Sepaot kepada Bani Israel, bangsa Israel ya. Dan ditambah sebenarnya satu tadi ya, kenaikannya ke Samaim ya. Artinya sebenarnya penggenapannya digenapkan 8 ya. Jadi 7 itu minimum terpenuhi ya. 8 penggenapan sempurna ya. Makanya kalau kita perhatikan ya, 8 itu artinya kudus, sempurna ya. Kalau 7 itu masih lengkap ya. Lengkap tetapi belum sempurna, belum kudus ya. Di 8 lah. Gematria 8 itu baru disebut sempurna dan kudus ya. Itu ya Bapak Ibu mempelai Adonis Mesias, supaya kita mengerti ya bahwasanya saat ini kita merayakan atau memperingati kematian Adonai Yeshua HaMashiach di hari raya Pesah, hari raya Paskah ya, pada tanggal 14 Nisan tahun 5786 atau 1 April tahun 2026, dan jatuh di hari Rabu. Itu persis sama seperti ketika Adonai Yeshua Mesias disalibkan dan mati di hari Rabu juga tanggal 14 Nisan tahun 3791 ya, atau tahun 30 Masehi pada saat itu, atau tahun 4000 tahun yang sebenarnya ya. Itu ya Bapak Ibu mempelai Adonis Mesias. Itulah kesimpulan yang kita dapat pada ibadah memperingati kematian Adonis Mesias di hari raya Pesach, hari Paskah. Bapak Yahweh, Besem Adonis Mesias Wirakodes memberkati kita semua mempelai kudusnya sampai kita semua di rapture, masuk ke Samaim, Yerusalem baru, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, kita bersatu dalam doa. Kita akan nanti masuk ke perjamuan. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh pada saat ini kami mempelai kudus-Mu Adonis Mesias. Kami mengucap syukur kami dapat beribadah dalam rangka memperingati hari kematian-Mu Adonis Mesias tepat di hari raya Paskah, hari raya Pesach pada tanggal 14 Nisan atau menurut penanggalan kami, penanggalan Gregorian atau Masehi tanggal 1 April tahun 2026 ini. Kami ucap syukur Bapak Yahweh Besem Adonis Mesias Wirakodes, Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah kami pada saat ini. Dalam ibadah kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Bapak Yahweh dan menjadi dupa yang harum dan kudus di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adonis Mesias melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adonis Mesias, sehingga nanti ketika Engkau datang Adonis Mesias, Engkau datang menjemput kami semua mempelai kudus-Mu dari Yerham Nisri. Kami semua terbang ke awan pada saat rapture, masuk dalam kerajaan Samaim, pada pesta perjamuan domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya.
Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Adoni Somasya, terima kasih Ruach Kodes. Kami sambut tubuh dan darahmu Adoni Somasya dan juga minyak kudusmu. Haleluya. Amin. Ya, amin. Ya, mudah-mudahan Adoni Somasya kita akan masuk ke perjamuan ya.